Yo guys, Gary Gensler mau banding. Untuk itu, XRP Community jangan puas dulu. Teman-teman, ini orang ini ya, memang benar-benar ingin menyelamatkan para investor di Amerika. Dan tujuannya ini mulia sekali, si Gary Gensler ini. Dan semenjak berita ini naik teman-teman, terutama terkait dengan bandingnya si Gary Gensler dengan SEC-nya ini, harga XRP secara umum ya sudah terkoreksi ini lumayan. Akan tetapi tidak sampai di situ saja teman-teman. Aset lain juga ternyata terdampak dari pemberitaan banding SEC ini terhadap putusan hakim mengenai token XRP tersebut. Teman-teman, ada beberapa hal menarik lainnya yang ingin saya bagikan melalui update kali ini terkait tentang Tesla, Litecoin, ataupun Tron, TRX. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Selain XRP dan Gary Gensler yang tidak pernah belajar ikhlas dan menerima kekalahannya, kali ini terkait Tesla yang kita bicarakan dari awal tadi, berita dari perusahaannya si Elon Musk ini akan menjadi bagian pertama untuk kita bicarakan kali ini. Tesla kembali menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada sejarah dari Tesla ini yang terkait dengan Bitcoin di tahun 2021. Heboh dan marahnya investor, terutama Bitcoin, atas kejadian di Tesla tahun 2021 tersebut teman-teman. Setelah mengumumkan akan menerima pembayaran dengan Bitcoin, harga Bitcoin langsung melesat dan animo orang-orang pada saat itu mengenai kenaikan harga serta masa depan Bitcoin yang begitu nyata pada saat itu. Tetapi di bulan Maret menjelang April, Elon Musk ini menyatakan tidak lagi menerima Bitcoin terkait isu lingkungan akibat penambangan Bitcoin yang tidak ramah lingkungan. Sebagai sejarah, Tesla telah ikut menyumbang narasi bull run di tahun 2021, akan tetapi sekaligus juga dia ini menggoyang bull run tersebut juga teman-teman. Sekarang kita kembali lagi. Tesla has added Bitcoin back into their code for payments on their website. Di website mereka ini, seperti dilaporkan oleh jurnalis Colin Wu dari Cina, itu memang dinyatakan ada rumor di komunitas ini bahwa Tesla telah menambahkan lagi nih untuk Bitcoin dan Dogecoin itu ke code di website mereka. Tetapi setelah diverifikasi, ternyata kedua cryptocurrency tersebut memang sudah ada di sana dan tidak pernah diutak-atik lagi. Dan tampaknya Tesla tidak pernah menghapus. Kemudian teman-teman, ini belum ada berita yang resmi dari Tesla untuk menerima baik itu Bitcoin ataupun Dogecoin. Akan tetapi perlu kita catat juga ya bahwa aset Bitcoinnya si Tesla ini masih belum dijual teman-teman. Seperti video saya yang di sini sudah saya jelaskan. Sebaiknya kita dalam hal ini ya, kita wait and see dulu, terutama terkait dengan Tesla dan Bitcoin ini. Karena sampai sekarang ini sepertinya masih banyak juga nih orang-orang yang masih sakit hati sama si Elon Musk ini. Dan kita beralih ke XRP sekarang teman-teman. Si Gary Gensler ini sudah menyatakan bahwa putusan hakim terkait XRP ini adalah sebuah kesalahan. Dengan begini, pertanda SEC akan ajukan banding semakin kuat. Terkait berita ini, komunitas XRP ada semacam kecemasan serta kegeraman terhadap si Gary Gensler ini. SEC merasa sangat yakin bahwa putusan hakim terhadap XRP dalam beberapa aspek ini telah melanggar ketentuan hukum sekuritas. Berkaitan dengan perlindungan para investor, yang memang itu nyanyian-nyanyiannya si Gary Gensler ini ya, justru menurut Brad Garlinghouse di sini, SEC yang menciptakan kekacauan ini dengan menyatakan bahwa mereka adalah penegak hukum di kripto, di ekosistem ini, padahal sebenarnya mereka tidak punya yurisdiksi yang sah dalam hal ini. Dan hasilnya, konsumen dibiarkan dalam kebangkrutan teman-teman, sementara si SEC-nya enak-enak aja dia ngomong di konferensi pers bahwa oh ini hakim tidak adil segala macam, tidak benar dia hakim ini. Dia berani menyalahkan seorang hakim yang setia dalam menerapkan hukum. Kita semua tahu bahwa dalam legislasi ini bukan dengan pemaksaan penegakan hukum. Dan ini bukanlah cara yang benar dan tepat untuk melindungi para retail dalam hal ini.
Brett Garlinghouse di sini juga mengapresiasi anggota Kongres di sini ada Republikan Richie dan Patrick McHenry. Pertanyaan berikutnya, apakah drama ini akan masuk babak berikutnya season 2 seperti drakor, atau apakah teman-teman melihat fenomena ini seperti ini kayak extended accumulation phase atau fase akumulasi ini akan diperpanjang? Let me know in the comment section guys. Dan seiring kejadian ini juga diingatkan kepada para retail bahwa ada berita di sini mengenai paus XRP yang sudah take profit dan mengurangi muatan XRP mereka. Ini pertanda teman-teman bahwa ada kemungkinan harga XRP ini masih akan terkoreksi. Boleh jadi akan sampai di 0,7 dolar. Dan paus ini muatannya itu ada 10 juta sampai 100 juta koin XRP. Let's see guys, seperti apa kedepannya untuk pergerakan harga XRP ini. Kita tinggalkan dia dulu, kita lanjut ke Litecoin di sini. Halving Litecoin teman-teman, ini merupakan momen yang paling dinantikan pada tahun 2023 ini bagi para penggemar kripto yang berbasis proof of work ini, si Litecoin ini. Jadi para traders ataupun investor ya teman-teman. Dan Litecoin ini semakin mendekati momen halving ketiga di dalam sejarahnya dia. Halving sebelumnya ini sudah terjadi di tahun 2015-2019. Dan selama halving berikutnya ini, emisi Litecoin ini akan dikurangi hingga 50%. Saat ini, para penambang Litecoin, miners itu mendapatkan 12,5 Litecoin per blok. Dan nanti setelah halving, rewards ini akan turun hingga 6,25 Litecoin per blok. Halving Litecoin ini memang terjadi setiap 840.000 blok. Momen halving berikutnya diekspektasikan akan terjadi di tanggal 2 Agustus 2023. Biasanya teman-teman, biasanya ya, halving Litecoin ini adalah salah satu momen yang akan memicu terjadinya bullish untuk harga si perak digital ini. Sama seperti yang terjadi di Bitcoin teman-teman, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan terkait peristiwa halving ini. Teman-teman, rewardnya ini memang akan menurun dan biasanya hal ini akan memicu motivasi dari para miners. Kemudian yang kedua, ini adalah penanda siklus. Terkait Bitcoin ataupun LTC, itu sama di sini. Dan hanya saja perbedaannya ya, kalau Bitcoin itu bisa mempengaruhi secara umum aset-aset lainnya. Sedangkan bagi si LTC-nya sendiri, ini bisa memicu kenaikan pada harga si SEC itu sendiri. Karena ada narasi si halving ini. Dan terakhir yang paling penting di sini teman-teman yang ingin saya bicarakan kepada kalian adalah sama ini berlakunya dengan aset-aset manapun, tidak hanya cryptocurrency, yakni scarcity, kelangkaan. Kelangkaan ini ya merupakan bagian yang membuat suatu aset itu berharga. Dengan menurunnya rewards para miners, ini akan menyebabkan tingkat kelangkaan LTC juga akan semakin meningkat scarcity-nya tersebut teman-teman. Dan sama halnya juga dengan Bitcoin yang terprogram juga hanya 21 juta koin, sedangkan si LTC ini hanya 84 juta keping koin digital. Dan meskipun sudah ada paus yang sudah membeli ini teman-teman ya, LTC sebesar 59 juta dolar, atau dalam bentuk LTC-nya itu 590.000 LTC teman-teman, harap untuk tetap melakukan DYOR, riset ya secara mandiri, sebelum menentukan keputusan untuk membeli ataupun menjual, karena tidak semua prediksi ini bisa berjalan mulus. Ada-ada aja kejutannya, ada-ada aja nanti tuh plot twistnya yang membagongkan yang muncul di tengah sinetron yang berjudul investasi kripto ini teman-teman. Kalau mulus ya kita syukur kan, dan kalau tidak ya balik lagi sabar. Dan terakhir di sini adalah Tron teman-teman, Tron TRX dari si Justin Sun. Kemarin ini tepatnya tanggal 22 Juli itu Trons ini sempat rally dalam beberapa jam sampai di harga 0,094 dolar per koin, bahkan memasukkan dirinya ke peringkat 10 market cap, tetapi hanya bertahan sebentar dan sudah dibalikin lagi nih. Solana sudah masuk ke peringkat 10. Dan menariknya di Tron ini teman-teman ya, satu hal yang miss di sini adalah ternyata supply koinnya itu terjadi pembakaran yang terus-menerus dan ini meningkatkan scarcity-nya, kelangkaannya. Yang meskipun juga kita bilang ini masih sangat banyak juga koinnya, tetapi dengan pembakaran koin ini diharapkan supply-nya ini akan turun, dan ketika bull runs nanti teman-teman, dengan berkurangnya supply, dia diharapkan
melewati ATH-nya yang sebelumnya. Dan meskipun juga ya teman-teman ya banyak kontroversi di sini yang terkait si Justin-nya sendiri, si Justin Sun tersebut, Tron ini dalam persiapan uptrend menuju ke 0,1 dolar per koin menurut berita di sini. Apakah ini bisa tercapai? Ya, let's see guys. Dan sebagai kesimpulan saya untuk video kali ini teman-teman, tampaknya SEC dan XRP masih akan lanjut ke babak berikutnya. Kemudian LTC akan ada event besar. Dan untuk itu kita perlu perhatikan atau kita pantau-pantau, TRX juga barusan terjadi kenaikan besar. Dan sebaiknya untuk TRX kita wait and see dulu sebelum kita menentukan ataupun membuat decision. Dan sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.